Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini ketemu lagi sama Ustazah. Semoga tetap semangat ya mengikuti pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Baik, untuk memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang sampai kepada kita hari ini menjadi berkah. Ya, soleh dan soleha. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran kecepatan dan debit. Namun, pembahasan kali ini hanya sampai pada kecepatan saja. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti, kita harus sudah mampu memahami dan mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, kecepatan itu berhubungan dengan jarak dan waktu, berbanding lurus dengan jarak dan berbanding terbalik dengan waktu. Nah, satuan jarak itu dapat dilihat dari tangga-tangga jarak seperti ini yang seperti ditampilkan di screen. Nah, jadi pertama ada km atau kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ya, lebih jelasnya Ustazah sudah siapkan keterangan di bawah tangganya. Nah, aturan untuk tangga jarak ini jika dia turun dia akan dikalikan dengan 10 setiap kali mengalami penurunan tangga. Jika dia mengalami kenaikan tangga, maka akan dibagi 10 setiap kali naik tangga. Contohnya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kenapa bisa? Karena dari kilometer ke meter itu mengalami 1, 2, 3 kali turun tangga, sehingga 1 ini dikali dengan 3 kali angka 10. Oke, maka hasilnya adalah 1000. Nah, tetapi 1 meter itu sama dengan 1/1000 kilometer, karena dari meter ke kilometer itu naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga sehingga dibagi dengan 1000. Sama halnya dengan 1 meter, sama dengan 100 cm, karena dari meter ke cm mengalami penurunan tangga sebanyak 1, 2 kali, sehingga dikali 2 kali 10. 10 dikali 10 menjadi 100. Kemudian 1 cm sama dengan 1/100 meter, karena dari sentimeter ke meter itu mengalami kenaikan tangga sebanyak 2 kali, sehingga 1 dibagi 10 dikali 10 sama dengan 1/100. Oke, contoh lagi. 1 kilometer itu sama dengan berapa desimeter? 1 kilometer sama dengan berapa desimeter? Pertama tentukan apakah dia naik tangga atau turun tangga. Kilometer ke desimeter. Betul, turun tangga. Turunnya berapa tangga? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Turunnya 4 tangga. Kalau turun dikali atau dibagi? Betul, dikali. Jadi, setelah kita menentukan
ternyata 1 kilometer itu ke desimeter itu turunnya 4 tangga. Setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Sehingga 1 kilometer itu sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 10-nya 4 kali ya, karena dia turun 4 tangga. Sehingga hasilnya 1 kilometer itu sama dengan 10.000 desimeter. Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, selain jarak, kecepatan juga diukur berdasarkan satuan waktu. Nah, satuan waktu itu ada menit, ada detik, ada jam. Nah, yang harus kita ingat, 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Itu harus kita ingat ya. Itu adalah harga mati dari satuan waktu. Wajib untuk diingat. Nah, contoh. 3 menit sama dengan berapa detik? Cara mencarinya seperti ini. 3 menit sama dengan 3 dikali 60 detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga jika ini diubah menjadi angka 3, maka ini cukup dikali dengan angka 3. Jika ini diubah dengan angka 5, maka ini cukup dikali dengan angka 5. Begitu seterusnya ya. Jadi 3 menit itu sama dengan 180 detik. Nah, contoh yang kedua. 2 jam berapa menit? Kemudian diubah lagi ke detik. Ayo, berapa? 2 jam, ubah dulu ke menit, baru hasilnya diubah ke detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau kita mencari 2 jam, maka 60 cukup dikali dengan 2. Seperti ini. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nah, kemudian 120 menit ini kita ubah menjadi detik. Berarti kita kali dengan 60. Betul. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit sama dengan 7.200 detik. Nah, pengukuran kecepatan yang harus kita ingat adalah rumus dari pengukuran kecepatan. Kecepatan rata-rata itu adalah jarak per waktu. Jadi kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian untuk mencari jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini juga harus diingat, salah satu yang penting dalam pembelajaran kita hari ini adalah rumus kecepatan rata-rata, rumus jarak, dan rumus waktu. Oke? Nah, contoh, Rani dan keluarganya berangkat dari Bandung menuju Cirebon dengan menggunakan mobil. Jarak antara Bandung dan Cirebon adalah 132 km. Waktu yang ditempuh mereka adalah 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil Rani dan keluarganya? Nah, jawaban. Pertama, cari apa yang diketahui dari soal, yaitu ada jarak. Jarak antara Bandung dan Cirebon 132 km. Kemudian yang kedua, yang diketahui adalah waktu. Nah, masih ada yang diketahui lagi? Sudah tidak ada ya. Hanya ada jarak dan waktu. Kemudian
Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Kita kembali lagi ke sebelumnya. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu. Tadi kita sudah punya data jarak dan waktu. Maka kita langsung masukkan rumusnya. Nah, kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 132 km, waktunya 3 jam. Maka kecepatan rata-ratanya menjadi 132 dibagi 3, yaitu 44 km per jam. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi yang harus Anda ingat di awal tadi adalah satuan jarak, kemudian satuan waktu, dan rumus mencari kecepatan rata-rata, mencari jarak, dan mencari waktu. Nah, setelah itu dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kita yang berkaitan dengan kecepatan ya. Baik, kita sampai di akhir. Nah, Ustazah punya sedikit latihan untuk Ananda di rumah, yaitu membuat suatu eksperimen. Eksperimen itu apa? Eksperimen itu percobaan. Nah, jadi kita melakukan percobaan di mana percobaan kita itu memberikan kita data jarak dan data waktu. Kemudian kita menentukan kecepatan rata-ratanya. Jadi contoh dari Ustazah, bisa kalian menggunakan misalnya kelereng. Ananda gelindingkan dengan jarak yang sudah Ananda ukur terlebih dahulu. Ananda sudah tahu berapa jarak yang akan ditempuh kelerengnya. Kemudian Ananda gelindingkan dah kelereng itu, sambil menyalakan stopwatch. Nah, setelah kelereng itu sampai di ujung jarak yang sudah kita tentukan, stopwatchnya dimatikan. Nah, itu data waktu yang kita peroleh. Jadi kita punya data jarak, panjang lintasan kelereng, dan data waktu dari stopwatch. Nah, setelah itu carilah kecepatan rata-rata kelereng tersebut dengan menggunakan rumus yang sudah Ustazah jelaskan. Tetapi ingat, satuan akhir dari hasil kecepatan rata-rata adalah dalam milimeter per detik. Jadi, misalnya jarak yang Ananda peroleh, data jarak yang Ananda peroleh itu adalah meter. Maka Ananda harus mengubahnya dalam bentuk milimeter. Kemudian data waktu yang Ananda peroleh adalah jam. Maka Ananda harus mengubahnya menjadi detik. Seperti itu ya. Assalamualaikum, soleh dan soleha. Sama.